Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali hadir bersama Bapak Ibu Saudara dalam Sapaan Iman di awal pekan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa. Saat ini kami akan menerima firman-Mu, kiranya boleh firman yang akan kami terima ini bisa menjadi dasar kami melangkah di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Engkau juga memberkati kami dengan memberi hikmat kepada kami, supaya boleh firman yang Engkau berikan tidak hanya sekedar kami dengarkan, tetapi juga kami pahami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kepada kita diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita untuk pekan ini adalah memberi. Mari kita coba pahami bersama-sama. Apa sih maksud dari memberi itu? Bagaimana sih cara memberi dan apa sih yang seharusnya kita beri? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya sempat bertanya kepada muda-mudi, kira-kira cita-cita kalian itu apa? Kemudian dengan sangat bersemangat mereka menjawab, saya ingin menjadi orang kaya. Dan selanjutnya saya bertanya kepada mereka, mengapa kalian ingin menjadi orang kaya? Jawaban yang sangat mencengangkan. Mereka menjawab, karena saya ingin memberi orang lain atas apa yang saya punya. Tetapi ketika saya bertanya, apakah harus menjadi orang kaya untuk memberi? Ternyata mereka berpikir lebih dahulu dan kesulitan untuk menjawab. Dan pertanyaan itu saat ini diperhadapkan kepada kita. Apakah benar untuk bisa memberi itu harus memiliki kekayaan yang luar biasa? Apakah benar memberi itu harus punya tabungan berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta? Apakah benar demikian? Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang memberi dalam bacaan kita. Kita belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka bukan jemaat dengan latar belakang kekayaan yang luar biasa. Mereka juga bukan jemaat yang memiliki harta benda yang banyak, yang makmur, yang kehidupannya sudah enak. Tidak.
Mereka adalah jemaat-jemaat yang hidup di dalam kesusahan setiap harinya. Bahkan dikatakan dengan jelas mereka adalah jemaat-jemaat yang miskin, hidup dengan berbagai penderitaan dan pencobaan. Tetapi ada satu hal yang diacungi jempol oleh Paulus. Apakah itu? Ternyata mereka ketika kehidupan mereka jauh dari kata kaya, nyatanya mereka masih mau memberi. Mereka memberi dengan sangat lebih. Bahkan mungkin ketika diperhadapkan dengan zaman sekarang ini, kita melihat banyak orang memberi harus berpikir-pikir lebih dahulu. Bukankah sangat memalukan hal yang demikian? Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah yang saya lalui. Beberapa hari yang lalu, saya melihat seorang badut. Badut itu menerima uang dari hasilnya dalam mengamen. Di pinggir jalan ia menari, kemudian ia diberi uang oleh orang lain. Kemudian dari uang itu ternyata saya melihat kisah yang luar biasa. Uang yang ia dapat, ia belikan minuman dan ia berikan kepada orang lain yang jauh lebih membutuhkan dari si badut ini. Ini kejadian yang luar biasa. Dan pada saat itu juga ada rasa malu yang muncul. Mengapa saya dengan keadaan saya yang luar biasa tidak mampu memberi dengan baik? Bapak Ibu Saudara, mungkin seringkali kita terfikirkan bahwa memberi itu harus dalam nominal tertentu. Memberi itu harus punya uang. Tetapi saat ini bacaan kita membongkar itu semua. Memberi bukan hanya persoalan uang. Kita memberi waktu untuk melayani Tuhan. Kita memberi waktu untuk bisa menerima orang lain. Kita memberi tenaga kita untuk bisa melayani sesama kita, membantu sesama kita. Ini adalah bentuk-bentuk kita mengucap syukur dalam pemberian itu. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu menjadi sempurna, tidak perlu menjadi kaya. Entah siapa kita, memberi adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai orang yang percaya. Memberi adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut kehilangan ketika kita memberi apa yang kita punya. Jangan pernah takut kekurangan ketika kita memberikan seluruh tenaga kita, uang kita, harta benda dan lain sebagainya. Jangan pernah takut kekurangan. Mengapa? Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberi kita berlimpah-limpah. Dan ketika kita berbagi pemberian Tuhan kepada kita bagikan kepada orang lain, maka tentu Allah akan menambahkan kepada kita, mencukupkan segala sesuatu. Karena itu, jangan takut memberi. Mari kita aminkan firman Tuhan pada pekan ini, supaya boleh kita dituntun oleh Tuhan memberi
kepada orang lain, memberi apa yang kita miliki dan apa yang kita punya, tanpa harus takut kehilangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai melangkah dan kita mulai langkah kaki kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau berikan. Mohon ampun Tuhan, bila di dalam kehidupan kami selama ini kami masih takut, masih ragu, masih banyak sering berpikir kami akan kekurangan ketika memberi. Kini kami mengetahui Tuhan, bahwa kehidupan kami saat ini ketika kami memberi, kami akan mendapat kecukupan dari Tuhan. Bahkan apa yang kami berikan boleh menjadi ungkapan syukur kami atas kecukupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Izinkan kami Tuhan untuk boleh memberi kepada orang lain, memberi kepada Engkau, bukan hanya sekedar nominal saja, melainkan apapun yang kami punya. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan memulai kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa ikut serta dan menuntun hidup kami, terutama hidup untuk memberi apa yang kami punya kepada Engkau dan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.